sahabat brilian, perkenalkan nama saya Hendra Saputra. Saat ini saya menjabat sebagai Pincapem di BRI KCPT Pelajar Penjerihan Kancah Tanah Abang Regional Office Jakarta 1 sejak 1 Januari 2022. Pada kesempatan ini saya akan sedikit sharing buat teman-teman semua bagaimana tips-tips, bagaimana cara-cara untuk meng-create leader-leader yang baru di BRI, meng-create leader-leader tangguh untuk masa depan BRI. Biasanya untuk melakukan create dan pembelajaran leader-leader baru, saya menerapkan ada 4 tahapan yang biasa saya lakukan dalam keseharian. Yang pertama, mapping kekuatan pekerja. Di sini saya melihat kelebihan dan kekurangan dari pekerja, baik itu dari jajaran bisnis maupun jajaran operasional. Setelah saya mapping dari kekuatan pekerja, baru yang kedua melakukan delegasi pekerjaan yang selaras dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki masing-masing individu. Yang ketiga, setelah melakukan delegasi pekerjaan, melakukan monitoring. Bila perlu melakukan coaching, tujuannya untuk memastikan delegasi pekerja berjalan dengan lancar, berjalan sesuai dengan keinginan perusahaan. Yang keempat, melakukan promosi kepada atasan untuk pekerja-pekerja yang berada di unit kerja saya apabila sudah memenuhi syarat untuk promosi. Mungkin sedikit saya menjelaskan bagaimana konkretnya hal-hal yang saya lakukan dalam membangun leader-leader yang baru di dalam unit kerja saya. Yang pertama, saya melakukan mapping terhadap teman-teman di unit kerja saya dalam jabatan saya sebagai Pincapem di KCP. Saya ada 1 supervisor, 2 CS, 1 teller, 2 satpam dan 1 pramubakti. Mereka termasuk di jajaran support. Adapun di jajaran marketing yaitu ada 1 orang RM Kredit SME dan 2 orang RM Dana. Dalam video ini dan dengan keterbatasan waktu, saya akan menjelaskan pekerja di bawah supervisi saya yaitu hanya di jajaran bisnis. Oke, di sini saya punya 3 orang. Yang pertama yaitu Saudara Septian Pratama sebagai RM Kredit SME. Yang kedua yaitu Inviturlia Andalasiana dipanggil Mbak Ina sebagai RM Dana. Dan yang ketiga Istiana dipanggil Mbak Isti juga sebagai RM Dana. Baik, kita mulai dari yang pertama, RM Kredit Septian Pratama. Septian Pratama ini merupakan RM Kredit satu-satunya di BRI KCPT Pelajar Penjerihan, karena memang formasinya saat ini untuk KCPT Pelajar Penjerihan itu RM kreditnya hanya 1. Walaupun hanya 1, tapi yang bersangkutan sangat berprestasi di tahun 2021 kemarin, di mana beliau juara 2 pada bulan Januari realisasi tertinggi, kemudian dia di bulan April dia kembali juara 2, di Mei dia juara 1, bahkan di bulan Oktober dia menjadi juara 1 untuk realisasi tertinggi program Tanjidor dari RO Jakarta 1. Yang kedua yaitu RM Dana kita Mbak Ina. Mbak Ina ini spesialis pendekatan terhadap nasabah-nasabah besar kita, baik itu individu maupun perusahaan, di mana dengan pendekatan beliau nasabah-nasabah besar kita, baik itu individu maupun perusahaan, betah tetap bertransaksi di BRI KCPT Pelajar Penjerihan. Juga dia memiliki kemampuan untuk bernegosiasi dalam hal penawaran suku bunga ataupun program-program BRI yang lainnya yang terkait dengan simpanan. Kemudian yang ketiga itu Mbak Isti. Mbak Isti ini spesialis pendekatan kepada perusahaan-perusahaan untuk menggali payroll agar payrollnya berada di BRI KCPT Pelajar Penjerihan. Banyak payroll yang sudah dilakukan, termasuk di Polda Metro Jaya payrollnya juga berada di kita, dan juga instansi-instansi lain. Jadi memang Mbak Isti ini spesialis untuk payroll di instansi-instansi. Jadi dari ketiga bisnis kita ini, marketing kita ini, saya mengcombine bagaimana caranya agar dengan kelebihan ini strategi itu bisa dapat untuk melampaui target-target yang ada di BRI KCPT Pelajar Penjerihan. Yang saya lakukan sebagai pemimpin adalah memahami baik diri sendiri maupun jajarannya, di mana ada kekuatan ataupun kelemahan. Apabila telah memahami kedua hal tersebut, tentu akan mudah untuk melakukan strategi. Kemudian efektif dalam berkomunikasi, di mana kita harus memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi
baik kepada sesama, atasan, maupun kepada bawahannya. Kemudian mampu membangun teamwork, karena satu pekerjaan itu pasti akan membutuhkan pekerjaan berkelompok. Tidak melulu pekerjaan itu diselesaikan secara individual. Kemudian berani mengambil keputusan. Nah, setiap pemimpin harus berani mengambil keputusan. Teman-teman di jajaran marketing misalnya, itu selalu saya tanamkan untuk berani mengambil keputusan. Misalnya sebagai kredit untuk menangani kredit, yang analisa 5 spesifikasi itu harus berani mengambil keputusan berapa yang akan diprakarsai, dan itu baru diberikan kepada pengurus. Oke, pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas kekurangan dari masing-masing pekerja di unit kerja saya, karena itu akan menjadi poin bahan evaluasi bagi diri saya sendiri. Poin yang kedua adalah delegasi wewenang. Saya biasa melakukan delegasi wewenang ini tujuannya selain untuk mempercepat pencapaian kinerja uker, juga untuk meningkatkan keterampilan rekan-rekan kerja saya. Salah satu dengan cross penugasan, di mana RM kredit yang biasanya menangani kredit juga diminta memaintenance ataupun menangani nasabah-nasabah simpanan, baik nasabah baru maupun nasabah existing. Sehingga seorang RM kredit dia mampu untuk memanage ataupun memberikan kontribusi ke unit kerja, baik itu di pinjaman dan juga di simpanan. Demikian juga dengan RM dana, mereka juga harus bisa mencari debitur baru dan memaintenance debitur existing. Karena pada prinsipnya nasabah-nasabah itu menganggap seorang bank, seorang pekerja BRI harus bisa segalanya. Sehingga RM dana juga diharapkan bisa mencari debitur baru dan memaintenance debitur existing. Yang tujuannya adalah agar teman-teman mendapatkan hal-hal baru, di mana akan meningkatkan kinerjanya, pengetahuannya, dan nantinya ketika menjadi pemimpin bisa segalanya. Poin yang ketiga, ini terkait dengan monitoring dan coaching, bertujuan untuk sejauh mana perkembangan pekerjaan yang sudah didelegasikan, yang sudah diinstruksikan. Dalam hal monitoring dan coaching, monitoring itu selalu saya lakukan itu hampir setiap hari. Bahkan monitor itu di pagi harinya apa yang dilakukan dan dilaksanakan oleh para marketing, di sore harinya kita diskusi apa yang sudah dilakukan, bagaimana hasilnya, apa kendala-kendala yang bisa menyebabkan terhambatnya, apa yang menjadi tujuan kita. Itu kita diskusikan di sore harinya, bisa itu di kantor ataupun pada saat kita sama-sama ke lapangan, atau pada saat kita mungkin makan siang bareng, itu bisa kita diskusikan lebih santai. Jadi dalam hal monitoring ini memang hampir tiap hari di situ dikasih kesempatan kepada teman-teman di jajaran marketing untuk memberikan juga solusi, memberikan masukan apa yang harus dilakukan agar hambatan-hambatan yang ada bisa diselesaikan dengan baik. Dan itu juga saya menerapkan coaching juga, melihat potensi yang ada pada teman-teman untuk dapat diselaraskan dengan tujuan dari manajemen, tujuan dari unit kerja, yang tujuan akhirnya adalah apa yang telah ditargetkan kita dapat kita lampaui. Jadi di situ sifatnya lebih ke keluargaan, apalagi di kantor cabang pembantu marketingnya hanya 3 orang, sehingga lebih ke kekeluargaan di dalam hal monitoring maupun coaching dan diskusi lain-lainnya. Sehingga waktu dan tempat juga tidak menjadi ukuran, di mana saja bisa dan lebih santai, sehingga hasil yang didapatkan bisa lebih maksimal. Yang terakhir ini adalah poin yang paling penting, yaitu poin promosi. Poin paling utama, titik fokus paling utama dalam kita melakukan create leader yang baru. Ini tugas kita sebagai create leader, mempromosikan bawahan kita yang benar-benar siap, baik secara hard kompetensi maupun soft kompetensi. Tugas kita lah untuk memberikan kesempatan dan mempromosikan ke manajemen bahwa ini loh, bawahan kita telah siap untuk menduduki jabatan lebih tinggi. Ketika mereka telah siap, mereka akan menunggu kesempatan. Kesempatan itu adalah dari kita untuk mempromosikan mereka. Nah, itulah beberapa tips yang dapat saya sharing buat teman-teman dalam meng-create leader handal, leader masa depan BRI. Terima kasih, salam brilian.